Laporan kedua adalah berkaitan dengan Bapak Kapolsek Tambaromo ya. Kami melaporkan kepada Bapak Kapolsek Tambaromo tentang penolakan laporan kasus saya di Polsek Tambaromo waktu itu. Setelah kejadian tentunya ada keterangan bahwa yang menculik itu ternyata adalah orang Tambaromo atas nama Besut dan Bribka Bambang Permadi. Tentunya data-data intelijen kepolisian itu menjadi bukti bahwa laporan kami sudah direspon dan dicermati oleh kepolisian, sehingga setidaknya kami memerlukan ya advokasi, memerlukan pendampingan dan klarifikasi lanjutan berkaitan dengan aksi premanisme dan aksi brutal, arogan, anarkis yang dilakukan secara pribadi oleh dan main hakim sendiri dilakukan oleh Bambang Permadi dan kroni-kroninya. Tetapi fokus kami untuk menyampaikan di Polsek Tambaromo adalah berkaitan dengan urusan kami dengan kedinasan, yaitu Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, sehingga kami juga membutuhkan bantuan keterangan dan penyelidikan tertentu kepada yang bersangkutan yang turut serta di dalam melakukan mendanai, turut serta membantu dan mendalangi kasus tersebut, bahwa setidaknya kami mendapatkan SPDP, SP2HP atau bukti laporan atau perkembangan penanganan atas kasus ini oleh kepolisian. Saya kooperatif Pak untuk kasus ini karena ini kasus intelijen, maka saya selama ini tetap silent dan menyampaikan melalui media. Kemarin dulu saya juga sudah dimintai keterangan oleh Propam Polres Pati ataukah Densus 88, saya tidak tahu, yaitu Bapak Sahrul Esa dan Bapak Wegno serta Bapak Kasturi ya, yang mengakunya dari Densus 88 atau dari Propam Polres Pati. Yang jelas keterangan yang kami sampaikan ini sinergis yang mengarah dugaan bahwa simbol perkara ini Saudara Indah Wayu Widiawati diduga kuat terlibat jaringan narkoba, ya jaringan prostitusi online atau perempuan-perempuan bermasalah moral, etika. Maka dari ini juga dugaan adanya skandal perselingkuhan masif dengan rekan sejawat atau atasannya, dan itu juga menguat. Tetapi tentu membuktikannya tidak semudah itu. Kami hanya mendapatkan cerita dan berita juga keterangan dari intelijen yang sesama intelijen. Tentu pembuktiannya harusnya adalah dilakukan oleh Satpol PP atau dilakukan oleh tim lainnya, di mana Saudara Indah Wayu Widiawati sepak terjangnya seperti itu, dan pindah-pindah kos atau pindah-pindah perumahan dengan modus mungkin adalah digendak atau menjadi perempuan simpanan dari pejabat atau simpanan dari orang-orang tertentu atau rekan sejawat. Kita mendapatkan petunjuk ini tentang Saudara Indah Widiawati itu adalah digendak oleh Bambang Permadi atau oknum polisi itu adalah dari Saudara Purwaito yang waktu itu Satpol PP, dari Saudara Genjik atau Sanuri Kopek Karangkotan. Juga keterangan itu datang dari beberapa saksi, yaitu Rentiaton Gunadi, Bapak Gunadi dan Suntari ya, Karangkotan, dan Sargo Kundul serta teman-teman tim lainnya yang menguatkan, yaitu keterangan dari Saudara Sodik Warsito, Suwawi Warsito, dan juga Bapak Dul ya, Bapak Abdul gitu, wartawan Antv, dan juga keterangan-keterangan lainnya dari Mbak Ida yang adalah istrinya Mas Pujo, dan keterangan-keterangan mengerucut tentang Indah Wayu Widiawati dikawin oleh polisi dan disembunyikan di Purwodadi begitu juga.
Dan cerita-cerita tentang sepak terjang Bambang Permadi itu sudah jelas sehingga saya melaporkannya kepada Mabes Polri untuk dikembangkan dan keterangan-keterangan di kepolisian memberikan keterangan secara umum sinyalmen bahwa saudara Bambang Permadi sudah dilakukan ya sidang disiplin etik dan mendapatkan sanksi mutasi atau didemosi untuk pindah di tempat lain di luar jajaran Padi karena meresahkan masyarakat Padi. Dari kejadian demi kejadian kami sangat berapresiasi dan sangat menghargai kinerja Polri karena kami sifatnya adalah laporan, tentunya sebagai pelapor dilindungi, mendapatkan penghargaan dan disembunyikan identitas serta dilakukan langkah-langkah tertentu di dalam rangka untuk meminta keterangan, karena tentu kami tidak bisa memberi keterangan secara terbuka berkaitan dengan kasus itu selain daripada apa yang kami alami, yaitu tentang sepak terjang Bambang Permadi yang membawa lari istri dan anak saya dengan cara kekerasan dan pengancaman pembunuhan serta percobaan pembunuhan. Kepada Bapak penyidik ya di Polsek maupun Polres, kami terangkan lagi tentang perbuatan atau etika tidak baik Saudara Indah Widiawati, bahwa Saudara Indah Widiawati melakukan hal itu, percobaan pembunuhan itu, baik dengan memerintahkan centeng atau orang lain, preman, juga diduga kuat pernah meracun kami sekeluarga ya. Jadi mencampurkan racun ke dalam makanan sehingga kami menderita sakit dan dimungkinkan bisa tewas nanti kalau kami semua meninggal dunia. Saudara Indah Widiawati itu akan menguasai seluruh harta benda dan menjualnya untuk dinikmati dengan Bambang Permadi itu tadi. Jadi kepercayaan saya dan dugaan saya rekayasa tentang percobaan pembunuhan kepada keluarga kami itu kuat dilakukan Indah Widiawati dengan cara kejahatan, dengan cara yang sangat halus, sehingga kami meminta kasus ini segera dikembangkan. Syukur-syukur dapat segera menetapkan Indah Widiawati sebagai tersangka. Keterangan-keterangan lainnya bahwa laki-laki yang berhubungan dengan Saudara Indah Widiawati itu banyak yang meninggal dunia, seperti Bapak Artono yang dulu juga pernah gendak Saudara Indah Widiawati meninggal dunia, Bapak Edi Rustamto juga meninggal dunia, Bapak Harkanto yaitu suami daripada Mbak Ros juga meninggal dunia, Bapak Nyamin yang juga pernah gambul dengan Saudara Indah juga meninggal dunia. Maka dari itu, untuk sepak terjang selanjutnya tentang hubungan-hubungan perselingkuhan dan skandal mafia masif yang dilakukan Indah Widiawati ini perlu pendalaman, dan siapapun yang terlibat di dalamnya yang turut serta mengotai penculikan, perampasan, dan aksi menggondol kabur atas Indah Widiawati untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka karena turut serta memperdagangkan orang dan memfasilitasi orang berhubungan zina, hubungan haram, dan apalagi yang melakukan adalah seorang PNS. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.